Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarika S. dari Prodi Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM E071231021. Menko Polhukam Menfut MD mengatakan jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia saat ini mencapai 1.478 orang. Adapun tanggapan saya terhadap penolakan terhadap etnis Rohingya di Indonesia dapat dikaitkan dengan berbagai teori hak asasi manusia dan penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama itu diskriminasi dan penyelenggaraan HAM. Penolakan terhadap etnis Rohingya dapat diinterpretasikan sebagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran HAM. Menolak hak-hak orang-orang Rohingya untuk mencari perlindungan dan hak asasi manusia mendasar mereka bisa melanggar prinsip-prinsip HAM yang dinyatakan dalam berbagai instrumen internasional. Yang kedua itu non-diskriminasi dan kesetaraan. Ini menekankan pentingnya tidak mendiskriminasi berdasarkan ras, agama, atau etnis. Penolakan atau perlakuan diskriminatif terhadap etnis Rohingya dapat dianggap melanggar prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan yang merupakan bagian dari integral dari HAM. Adapun kaitan kasus ini terhadap sistem hukum Indonesia. Yang pertama itu dalam konteks Indonesia, penegakan hukum yang menjadi faktor kunci. Bagaimana aparat penegak hukum menanggapi kasus-kasus pelanggaran HAM dan diskriminasi akan mencerminkan keefektifan sistem hukum dalam melindungi hak asasi manusia. Yang kedua, Konvensi PBB tentang status pengungsi. Indonesia adalah pihak dalam Konvensi PBB tentang status pengungsi. Penolakan terhadap etnis Rohingya juga dapat dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban Indonesia di bawah konvensi ini untuk memberikan perlindungan dan hak asasi kepada pengungsi. Yang ketiga, tanggung jawab negara dan kewajiban internasional. Sebagai anggota komunitas internasional, memiliki tanggung jawab untuk mematuhi dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan kewajiban internasional. Pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya dapat menciptakan ketidaksepakatan dengan norma-norma internasional yang menurut perlindungan terhadap kelompok rentan. Dan yang terakhir adalah kesesuaian dengan Undang-Undang Perlindungan Pengungsi. Indonesia memiliki undang-undang tentang pengungsi. Bagaimana undang-undang ini dapat diterapkan dan sejauh mana melibatkan perlindungan terhadap etnis Rohingya akan mempengaruhi keberlanjutan tanggapan terhadap isu ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.